Apakah PDIP adalah partai demokratis? Kenapa tidak ada pernah ketua umumnya berganti? Ketua umumnya adalah ketua umum terlama, tidak pernah diganti. Hello, welcome to channel Pani Sharwi Caniago Boxpol Center. Kembali lagi, saya hari ini baru selesai gowes ya, sepeda MTB ya. Itu pakaian masih pakaian gowes ini. Oh, ini lengkap ini. Jadi oligarki partai dan diasuh oleh demokrasi. Jadi demokrasi itu hanya sebagai stempel saja, jubah. Tapi partai sendiri itu ketua umumnya lama-lama sekali. Setahu saya, Megawati adalah ketua umum terlama sepanjang partai itu berdiri. Mungkin tidak ada ketua umum partai lain yang mampu sepanjang itu. Tetapi juga sudah mulai ada model-model ini diikuti oleh partai-partai lain. Nah, itu pertanyaan saya yang saya sering sampaikan. Mereka menjawab partai PDIP demokratis keras tersebut. Nah, kedua adalah kalau nanti PDIP tidak ada lagi Megawati, kira-kira PDIP-nya apakah akan konflik, dualisme, atau mirip dengan partai-partai seperti Golkar gitu? Terjadi faksi, dualisme kepengurusan, delegitimasi, akhirnya konflik, muncul partai-partai baru. Kita ingat tuh Golkar tuh lahir yang namanya Nasdem, Surya Paloh itu kan kader Golkar, ya kan? Kemudian ada Hanura dulu ya, Pak Wiranto. Kemudian Gerindra, Pak Prabowo. Itu semuanya adalah di bawah yang namanya pohon beringin Golkar semua mereka dulu. Tetapi kemudian lahir partai-partai pecahan Golkar. Nah, apakah kemudian setelah Megawati tidak lagi memimpin partai PDIP, PDIP akan terpecah, akan lahir partai-partai pecahan PDIP, atau justru PDIP sudah merancang sesuai dengan skenario atau desain
yang sudah disiapkan oleh Megawati dalam daring beliau meresmikan 20 kantor DPC dan DPD. Beliau mengatakan akan melakukan regenerasi total di tahun 2024. Tapi regenerasi total yang disampaikan oleh PDIP ini patut kita dukung ya. Saya sampaikan juga di Kompas misalnya, ada menarik yang saya sampaikan di Kompas itu, rencana Megawati meregenerasi total PDI Perjuangan diragukan. Kenapa? Kenapa diragukan? Ada varian yaitu Trah Soekarno-nya itu. Jadi saya pikir tidak akan jatuh-jatuh lah dari, ya nanti mungkin regenerasi total yang dimaksud, ketua umum tetap ada ikon atau Trah Soekarno-nya, karena PDIP itu tidak bisa lepas dari cengkeraman atau linkage ya Soekarno. Apa yang disampaikan Ibu Mega, ya mungkin kalau itu jatuh kepada Puan. Kira-kira siapa terahnya? Ya Puan. Kemudian ada Prananda Prabowo. Kalau saya melihat Puan, ya beliau sudah punya jenjang kaderisasi yang panjang, sudah matang juga dalam politik ya. Terakhir jadi ketua DPR, pernah jadi menteri. Ya bisa saja sudah dipersiapkan Puan untuk melanjutkan terahnya Soekarno, karena yang menempel terah Soekarno-nya hanya Puan. Gitu. Kalau di luar eksternal mungkin banyak, ya misalnya banyak tokoh-tokoh seperti Ganjar Pranowo ya juga mulai dihembuskan gitu. Kemudian ada Risma, ada tokoh-tokoh lain seperti setahu saya banyak yang juga siap untuk menjadi ketua umum ke depan, termasuk ada sekjen sekarang ya. Ada beberapa tokoh yang muncul gitu. Lalu ada pertanyaan menarik nih guys. Kira-kira Jokowi pantas nggak jadi ketua umum PDIP untuk menggantikan Bu Mega? Banyak jawaban yang mengatakan pantas, ada juga yang bilang tidak pantas. Yang bilang pantas itu mereka mengatakan Jokowi wajar sudah presiden, beliau punya tokoh ikon yang sudah terbukti, misalnya dianggap kalau pemerintahnya berhasil, maka beliau pantas untuk menjadi ketua umum PDIP. Dan buktinya memang DNA PDIP saat ketika hari ini agak melemah, Ibu Megawati justru saya melihat DNA-nya Pak Jokowi justru menguat. Buktinya apa? Ya Gibran bisa lolos rekom gitu. Artinya ya bagaimanapun itu menunjukkan Jokowi juga cukup kuat pengaruhnya, efeknya di PDIP. Lalu kalau bicara soal terah, apakah Jokowi punya terah Soekarno? Nah ini problemnya di situ. Ya, tapi itu bagian dari perjuangan PDIP untuk mempertahankan kekuasaan, bagaimana tidak terpecah, tidak terbelah. Nah, saya pikir jadi ada yang menarik juga bahwa apakah akan yakin betul akan melakukan regenerasi total. Jadi saya merasakan bahwa sulit untuk tidak mempertahankan terah Soekarno. Saya yakin sih kalau ketua umum kedepannya tetap akan pada terah Soekarno. Di luar itu saya pikir agak sulit ya. Karena setahu saya sih partai yang modern itu kan sebenarnya memang tidak bergantung kepada tokoh atau ikon tokoh sentral. Tetapi bertumpu kepada mesin partai yang tumbuh secara merata. PDIP, Megawati, dan kemungkinan Puan juga akan mencoba menjadi nahkoda partai PDIP ke depan, sehingga ada tokoh sentral yang mengikat sehingga tidak mudah partai terjadi dualisme, konflik atau faksi, perpecahan, dan akhirnya memunculkan partai-partai baru pecahan dari PDIP. Karena selama ada tokoh sentral yang kuat sebenarnya itu membuat partai itu stabil, soliditasnya terjaga di antara kader. Sebenarnya hal yang sama ini hampir ya menjangkiti semua partai politik kita. Mereka butuh figur, tokoh sentral, karena mereka belum terlalu percaya diri dengan mesin partai yang mereka miliki. Kalau partai modern itulah mereka tidak sangat tergantung kepada tokoh. Maka Megawati dianggap tokoh sentral yang mempersatukan, menjaga soliditas, sehingga wajar PDIP selama berdiri misalnya ada faksi, tetapi dualisme kan hampir nggak terlihat. Konflik yang kemudian berujung kepada mengganggu stabilitas di PDIP pun saya juga nggak lihat gitu. Tetap karena ada yang mengikat ya, tokoh ikonnya itu adalah Soekarno, Megawati, jadi itu artinya itu garis komando. Garis komando itu gimana ya? Ya artinya tegak lurus, jadi nggak ada yang berani gitu. Sehingga partai itu menjadi soliditasnya terjaga karena mainnya garis komando, tidak banyak
diskusi lain gitu. Kalau udah perintah Ibu Megawati, kalau rekomendasi sudah keluar Gibran, ya nggak ada yang bisa melawan itu. Kalau kemudian dulu pernah rekomendasi keluar Ahok, yang tidak ada, harus patuh, tegak lurus gitu. Dan di bawah ikut aja grassroots-nya. Nah itu khasnya PDIP, saya lihat. Saya pikir juga nggak salah, mungkin partai punya khas demokrasi masing-masing, tetapi standar demokrasi umum yang disampaikan oleh beberapa tokoh demokrasi itu, ya pertukaran elit secara reguler itu yang tidak terjadi. Nah saya pikir kedepannya bagaimana? Ya itu tergantung kepada Ibu Megawati, apakah akan tetap mempertahankan Terah Soekarno atau akan mengambil tokoh di luar Terah Soekarno, karena akan melakukan regenerasi total, ya. Nah itu yang menjadi penting. Semoga saja ya PDIP bisa melewati itu dengan baik, karena 2024 itu adalah pemilu legislatif, pemilu presiden, dan itu sangat menarik untuk kita lihat apakah betul memang PDIP akan terpecah atau bisa bersatu, bisa mempertahankan dinastinya atau terahnya Soekarno itu. Oke, terima kasih sudah menonton video-video saya. Saksikan video-video berikutnya. Semoga bermanfaat.